gak sih berita pemerintah naikin subsidi BBM atau mencabut subsidi BBM? Nah, hal-hal seperti itulah yang disebut kebijakan fiskal. Oke, ini saya akan membahas tentang kebijakan fiskal. Sebelum masuk ke pengertian kebijakan fiskal, kita harus paham dulu nih kata fiskal itu sendiri. Di sini kata fiskal digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bentuk pendapatan pemerintah yang berasal dari masyarakat. Nah, pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negara. Jadi, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Nah, dilihat kata kuncinya ya guys, berarti kebijakan fiskal itu kebijakan yang berhubungan dengan pajak. Kenapa berhubungan dengan pajak? Karena pajak itu merupakan sumber penerimaan negara. Dan kebijakan fiskal ini juga berhubungan dengan belanja negara, karena belanja negara itu merupakan pengeluaran dari pemerintah. Sekarang kita pelajari tentang peran kebijakan fiskal. Yang pertama, peran kebijakan fiskal ini dapat menurunkan tingkat inflasi. Penurunan inflasi dilakukan lewat penundaan atau pembatalan proyek pemerintah yang sedang berlangsung untuk mengurangi peredaran mata uang. Yang kedua, kebijakan fiskal ini dapat meningkatkan produk domestik bruto atau yang disebut PDB. Hal ini dicapai dengan mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa dengan cara memperbesar pengeluaran atau meningkatkan transfer pemerintah. Yang ketiga, yaitu mengurangi tingkat pengangguran. Tugas ini dipenuhi lewat cara melakukan proyek pembangunan negara sehingga pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran. Adapun jenis kebijakan fiskal. Di sini jenis kebijakan fiskal terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif atau yang biasa disebut dengan fiskal ekspansif polusi. Kebijakan fiskal ekspansif ini dirancang untuk merangsang ekonomi yang paling sering digunakan selama masa resesi atau saat-saat pengangguran tinggi atau pada periode siklus bisnis rendah lainnya. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah membelanjakan lebih banyak uang, menurunkan pajak, ataupun melakukan keduanya. Tujuannya adalah untuk menempatkan lebih banyak uang di tengah konsumen sehingga mereka membelanjakan lebih banyak dan merangsang ekonomi. Nah, yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif ini adalah kebijakan yang digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi, seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat, kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal kontraktif ini digunakan untuk meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran. Terus tadi kebijakan fiskal juga memiliki beberapa instrumen. Yang pertama yaitu seperti pajak. Nah, pajak di sini biasa disebut dengan instrumen yang paling efektif gitu. Dalam kebijakan fiskal ini, pajak ini dapat meningkatkan pembangunan negara. Pemerintah bisa mengatur penerimaan negara dalam bentuk pajak, yaitu dengan cara menaikkan pajak dengan tujuan pembatasan konsumsi, kemudian pemberian subsidi kepada masyarakat agar ketimpangan ekonomi berkurang, serta menurunkan pajak dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat. Oke guys, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.